Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Rahmawati dari Teknik Informatika 4B. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang telah saya buat menggunakan React.js, yaitu aplikasi list presensi. Pada aplikasi list presensi ini terdapat 3 fitur, yaitu fitur create, update, dan delete. Sebelum saya akan menjelaskan kode programnya, di sini saya akan mendemokan hasil aplikasi yang telah saya buat. Ini adalah hasil project yang telah saya buat menggunakan React.js. Di sini terdapat navbar sebagai informasi nama aplikasi, dan di sini adalah nama saya sendiri. Di sini terdapat card yang di dalamnya terdapat input data, update data, hapus data, dan di sini juga terdapat sebuah informasi yang bila datanya bertambah akan menghitung. Jadi ini akan menghitung, misalkan datanya ada 2, berarti di sini juga udah ada 2 orang nih yang isi presensinya gitu. Di sini juga ada sebuah tambahan tombol cek. Di sini saya akan langsung demokan saja. Kita isi namanya dulu, program studinya. Masukkan emailnya. Nah, kita akan coba tambahkan. Data setelah ditambahkan. Di sini juga kita bisa mengeditnya. Bisa Reja M, Teknik Sipil Umi, Reja. Coba kita update datanya. Data sudah berubah. Dan kita juga bisa menghapus datanya satu persatu, ataupun kita juga bisa menghapus semua datanya menggunakan clear list di pojok kanan. Sekian demo dari saya, demo aplikasi dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode programnya. Di sini, struktur folder dari aplikasi list presensi yang saya buat. Di dalam SFC di sini terdapat file utamanya, yaitu file main.jsx. Di sini kita importkan React.js terlebih dahulu. Selanjutnya kita import React DOM. React DOM di sini berfungsi untuk merender aplikasi utama yang ada di dalam komponen. Jadi di sini aplikasi utamanya yaitu app. Jadi kita simpan di sini komponen app-nya. Di sini kita importkan juga index.css dan button.css. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di aplikasi saya. Jadi app.csx adalah komponen utama dari aplikasi yang saya buat. Yang pertama, kita importkan dulu useState from the egg. Kita importkan juga komponen-komponen apa saja yang kita butuhkan. Selanjutnya, kita buat sebuah array. Jadi array di sini itu merupakan array yang sementara, tetapi di dalamnya terdapat sebuah default, yaitu yang adanya 1, name-nya Nadia, prodinya Teknik Informatika, emailnya ceknya true. Saya akan menjelaskan kode programnya berdasarkan fitur CRUD. Jadi, saya akan menjelaskan mulai dari tambah data. Di sini kita buat sebuah useState. useState di sini yaitu sebuah hooks untuk mengimplementasikan state. Jadi, kita panggil dulu useState-nya. Kita panggil dulu data array-nya.
untuk penyimpanan sementara. Jadi hook di sini itu mengembalikan sebuah array yang di dalamnya terdapat dua elemen, yaitu elemen items dan elemen set items. Jadi items di sini itu untuk menampilkan atau mengelolanya. Jadi items ini di dalamnya terdapat ID number, name-nya string, prod-nya string, emailnya string, check-nya boolean. Jadi check ini nilainya bersifat false atau true. Set di sini berfungsi untuk atau memperbaharui nilai items di sini. Jadi misalkan set items ini itu berfungsi untuk menambahkan datanya atau mengedit datanya ataupun menghapus. Selanjutnya, di sini terdapat hooks useStat dengan boolean false. Jadi dengan defaultnya false yang mengembalikan sebuah array dua elemen yang terdapat show dan set show, sama fungsinya seperti item dan set item. Selanjutnya terdapat useStat dengan array kosong di dalamnya, sama useStat ini mengembalikan stat sebuah array yang di dalamnya terdapat dua elemen stat, yaitu stat edit data dan set edit data. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur yang pertama, yaitu tambah data. Di sini terdapat function handle items yang mengirimkan parameter items. Set items di sini berfungsi untuk memperbaharui atau mengubah items. Jadi di sini items ini merupakan operator split di mana kita membuat items baru yang disetlah item. Selanjutnya yaitu function handle clear items. Di sini kita mengubah ketika function ini dipanggil, kita akan mengubah set itemsnya menjadi kosong. Jadi item yang ada di dalam list presensinya atau data-data yang ada di list presensinya akan menjadi array kosong. Selanjutnya kita akan mereturn atau mengembalikan nilainya. Kita buat sebuah komponen yang diberi nama from. Kita akan menerima props, yaitu yang pertama add items, yang kedua yaitu unclear items, yang di dalamnya memanggil function handle add item dan function handle clear items. Kita buka dulu file from JSX-nya. Yang pertama kita ekspor default function from, yang di dalamnya terdapat props odd items dan props unclear items. Selanjutnya kita buat sebuah hooks useStat yang mengembalikan nilai name dan set name. useStat hooks di sini juga mengembalikan nilai prodi dan set prodi. Hooks di sini mengembalikan set email dan email. Selanjutnya kita membuat sebuah function handle submit yang di dalamnya terdapat preview default. If name-nya bernilai false, maka return. Jika nilainya bernilai true, maka jalankan, di mana ID sini diganti atau dienkripsi menggunakan date no items yang di dalamnya terdapat name, prodi, email, check, dan ID. Now item ini disimpan di dalam add items untuk ditambahkan untuk ditambahkan datanya jadi bertambah. Nah, set name, set prodi, dan set email ini berfungsi untuk menambahkan inputan yang baru. Selanjutnya kita return. Jadi from submit di unsubmit di sini itu memanggil function handle submit. Jadi jika fungsi ini dijalankan, maka
akan menghasilkan sebuah inputan dengan tipe teks, diberi nama, masukkan nama, value name, on change, jika datanya diganti maka set name, maka ubah name-nya menjadi target value yang dimasukkan oleh user. Sama email program studi dan email pun sama. Jadi kita ubah datanya dengan set email atau mengubah email dengan data dimasukkan oleh user. Selanjutnya, button tambah di sini untuk memastikan bahwa data inputannya sudah ditambahkan. Selanjutnya, ada sebuah button clear list, klik, maka jalankan on click items. Jadi akan menghapus semua data yang ada. Saya akan menjelaskan cara menampilkan cara menampilkan datanya. Yang pertama, kita buat function handle toggle item dulu yang mengirimkan ID. Kita set itemsnya dulu dengan memanggil items data ini kita maps atau kita looping. Dikarenakan datanya pasti lebih dari satu, maka kita harus samakan dulu ID-nya. ID-nya sama atau bernilai false, maka jalankan sebuah array baru atau sebuah operator operator split items yang di dalamnya membuat array baru dan di checklist maka akan bernilai true. Jika tidak di checklist maka akan nilai false. Jika ID-nya tidak sama maka itemnya tidak akan berubah. Selanjutnya yaitu function handle delete item. Di sini kita membuat set items di sini yaitu memfilter, di mana jika tombol delete-nya akan ditekan harus berdasarkan ID. Jadi jika ID-nya sama maka akan bernilai true. Jika nilainya sama akan bernilai false. Jadi datanya bisa dihapus. Jika ID-nya tidak sama maka akan bernilai false. Tombol delete-nya tidak akan berfungsi. Selanjutnya ada function show edit items. Jadi show edit items ini akan mengembalikan items. Jadi kita set dulu edit itemnya. Jadi ini akan mengembalikan jika datanya sudah diedit. Jadi kalau misalkan datanya sudah menjalankan fungsi edit to do items, maka akan dikembalikan ke set edit data. Jadi akan mengembalikan ID, name, prodi, email. Jadi di sini itu show edit item itu untuk menampilkan data yang mau dieditnya. Dengan set show true. Jadi akan menampilkan data yang akan diedit setelah edit to do item ini dijalankan. Nah, selanjutnya kita buat sebuah komponen grocery list yang di dalamnya terdapat props items on delete. Yang di dalam on delete ini terdapat sebuah function handle delete items. Di sini terdapat props on toggle item. Ini dalamnya handle toggle item. On edit item. Ini dalamnya show edit items. Kita buka komponen grocery list-nya. Kita importkan dulu komponen yang ada di dalam grocery list ini. Selanjutnya kita export default grocery list. Jadi kita menerima props items, on delete items, on toggle item, dan on delete items. Kita langsung saja returns atau kembalikan nilainya. Tapi kita harus mapping atau looping terlebih dahulu karena pasti input yang
inputan yang dibuat oleh user itu akan lebih dari satu. Kita buat items, kita panggil items, map itemnya. Nah, di sini kita membuat sebuah komponen baru ini menerima props item key yang di dalamnya item yang hanya berisikan ID saja, on delete item, on toggle items, dan on edit item. Kita langsung saja buka komponen itemnya. Yang pertama, kita ekspor default function itemnya dulu. Di sini menerima menerima props item, on delete item, on toggle item, dan on edit item. Kita kembalikan nilainya. Di sini kita simpan key item ID, jadi items yang hanya ID-nya saja. Nah, kita panggil inputan, kita buat inputan, tipenya checkbox, ceknya item check. Jadi kita cek dulu nih item sebelumnya itu apa, atau cek sebelumnya itu apa, false atau true. Jadi jika on change kita ubah toggle itemnya berdasarkan item ID. Maka jika checkboxnya di checklist, maka akan bernilai true. Jadi toggle-nya akan berubah atau menjadi checklist. Nah, terdapat juga split. Nah, di sini juga terdapat sebuah ternary. Jadi jika itemnya cek atau toggle itemnya sudah di checklist, maka inputan akan terdapat dekorasi like true. Jadi si itemsnya itu bakal tercoret. Jika tidak, maka akan tampilkan item name-nya saja. Jadi si ceknya tidak akan di checklist dan hanya akan menampilkan item name-nya saja. Selanjutnya di sini ada button dengan on click. Jika on click ini ditekan, maka jalankan on edit items, on delete items. Jadi jika button delete ditekan, maka akan menjalankan fungsi on delete item berdasarkan ID. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi edit data. Di sini kita buat dulu function edit to do item yang mengembalikan atau menerima items. Kita buat dulu variabel ID yang di dalamnya hanya terdapat data ID saja, item ID. Selanjutnya kita buat variabel baru new item yang di dalamnya terdapat sebuah array baru untuk menyimpan data baru. Jadi kita tuh menyimpan data yang mau diedit, menyimpan data barunya. Selanjutnya kita buat variabel item index. Jadi kita panggil dulu item barunya. Kita find, kita cek si value ini, si ID ini tuh sama dengan 1 gak, bernilai true atau tidak. Jika kalau misalkan bernilai true, maka akan dijalankan fungsi update item ini. Jika nilainya -1, maka tidak akan dijalankan fungsi update-nya. Jadi, nah di sini juga kan terdapat validasi dari variabel ini kan. Jadi si item indeksnya tidak sama dengan -1, maka jalankan fungsi update item ini atau variabel item di sini. Jika nilainya sama dengan 1, maka tidak akan menjalankan fungsi update item, bahkan nilainya akan false. Kita buat jika nilainya 1, update item, kita buat sebuah
new items baru yang indeksnya sudah 1 atau sudah bernilai true dan disimpan di items atau kita set di items. Jadi kita gabungkan operasinya. Selanjutnya kita buat new items index yang diset oleh update items. Kita set itemsnya menjadi new items. Kita set show-nya menjadi false atau mengeditnya saja. Nah, kalau misalkan kita sudah mengedit, itu akan di-set show edit items. Ini set edit item ini, data ini akan ditampilkan di sini. Jadi, jika email ini dihapus saja atau tidak ditampilkan, maka edit datanya tidak akan berfungsi, malah akan menambah, bukan mengedit, karena data sebelumnya itu tidak terpanggil. Set show-nya true. Selanjutnya kita buat function close edit item. Jadi close edit item itu mengganti set show-nya menjadi false. Jadi ketika tombol close-nya ditekan, tidak akan menjalankan fungsi edit. Selanjutnya, kita buat komponen edit list. Kita menerima sebuah props open modal show. Jadi jika tombol editnya ditekan, maka akan membuka open modal. Yang kedua, menerima props data. Yang ketiga, menerima on update, edit to do update items, menjalankan perintah editnya. On close itu untuk menutup modalnya ketika menekan tombol close. Kita langsung buka saja komponen edit listnya. Cons edit list ini menerima props open modal, menerima data, on update, dan on close. Selanjutnya, kita buat dulu sebuah hooks atau state yang di dalamnya mengembalikan nilai name, set name. Dan use state juga sama mengembalikan nilai prod. Bukan mengembalikan, jadi mengembalikan array dengan 2 elemen atau 2 parameter, prodi dan set prodi. Jadi set prodi, set email, dan set name ini untuk merubah atau memperbaharui set name ini, state name ini. Jadi ini yang memperbaharuinya atau mengubahnya diset oleh name ini yang menampilkan atau mengelolanya. Kita buat function handle submit. Kita buat triple default buat variabel new item yang di dalamnya terdapat name, prodi, email, check, ID. Jadi jika namanya bernilai false, maka akan di-return. Jika nilainya true, maka akan menjalankan fungsi on update new items yang di dalamnya memanggil variabel new items dan akan di-set name, set akan di-set use state-nya menjadi set name, set prodi, set email. Jadi akan dimasukkan data barunya jika open data. Jadi jika tombol editnya diklik, maka akan menampilkan modal. Kita akan mengembalikan sebuah form yang menjalankan props atau function handle submit di atas yang sudah kita buat. Kita panggil inputannya default value-nya data sama data name. Jadi kita manggil data yang telah diinputkan oleh user. Kita ubah on change set name-nya menjadi data yang baru atau penambahan value. Ini berlaku pada nama mahasiswa, program studi, dan email. Sama saja. Jadi data yang baru, default value atau data yang
lama, itu onChange diubah ke data yang baru atau terdapat penambahan. Setelah itu, kita klik tombol button update datanya. Nah, di sini juga terdapat tombol button close yang dimana ketika diklik atau ditekan maka akan menjalankan fungsi on close. Selanjutnya kita akan buka app.jsx-nya. Kita buat komponen footer. Komponen footer ini menerima props data items. Kita langsung buka saja komponen footernya. Di sini kita export default function footer yang menerima props items yang jika itemsnya sama jadi jika datanya sama dengan 0, jadi jika tidak ada data maka akan menampilkan yuk isi list presensinya. Jika datanya ada, jika kita buat dulu variabel total items yang menghitung datanya ada berapa. Jadi kita menghitung data. Kita langsung panggil saja variabel total itemsnya di sini. Jadi total items di sini tuh menghitung datanya ada berapa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.